Terima kasih yang terhormat pimpinan sidang atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang, pimpinan Komisi 6 DPR RI yang saya hormati, yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan di Komisi 6 DPR RI, kemudian yang saya hormati kolega saya tadi yang sudah paparan, Prof. Malinda dan Prof. Rudi. Kalau beliau sudah paparan berdua ini kayaknya porsi saya nggak banyak-banyak pimpinan sidang Bapak Ibu sekalian, karena sudah tuntas tadi dipaparkan oleh beliau berdua. Kemudian rekan-rekan media yang hadir yang saya hormati, pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas undangan yang disampaikan pada saya pribadi untuk ikut dalam hal ini memberikan sumbang pemikiran dalam rangka bagaimana ke depan Undang-Undang BUMN yang rencananya akan dirubah lagi ya, akan direformasi lagi. Kemudian apa yang akan saya sampaikan tentu background saya hukum pidana dan kriminologi, saya akan bicara dari sisi perspektif hukum pidana dan kriminologi yang menguatkan tentunya tadi yang beliau sampaikan, Prof. Melinda dan Prof. Rudi. Saya menyimak dari apa yang beliau sampaikan, tampaknya juga inline dengan nanti apa yang akan saya sampaikan dari perspektif hukum pidana dan kriminologi. Sebelum saya lanjut, perkenalkan saya Gede Widiana Suarda dari Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur. Dan pada pagi hari ini, mohon izin Bapak Ibu sekali lagi saya akan menyampaikan perspektif bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam konteks kerugian keuangan BUMN. Slide selanjutnya. Saya mengulas sedikit saja Bapak Ibu yang saya hormati, tadi yang sudah berkembang, Prof. Melinda dan Prof. Rudi tadi kira-kira membahas dari perspektif ini keuangan BUMN apakah keuangan negara atau bukan, yang berangkat dari pasal 4B sebagaimana yang kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan kemudian bergeser dari sisi persoalan apakah ini keuangan negara atau bukan, keuangan BUMN ini, saya menggesernya langsung pada persoalan bagaimana kira-kira pertanggungjawaban pidananya begitu. Muncul pertanyaan yang juga dalam beberapa kesempatan aparat penegak hukum sempat berdiskusi secara informal bersama saya, kira-kira ini gimana nih Pak Gede ya dengan pasal 4 ini, apakah kerugian keuangan BUMN dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? Kalutan ini menurut saya ada benarnya dari teman-teman APH karena tampaknya norma yang kemudian muncul di Undang-Undang BUMN 2025 itu tadi yang Prof. Rudi sampaikan ada konflik norma dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Tadi Prof. Melinda juga menyinggung persoalan itu. Ditegaskan bahwa itu bukan kerugian keuangan negara, sehingga ada kesimpulan bahwa semua kerugian BUMN yang itu berdampak pada negara itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang berkembang dalam konteks kajian, slide berikutnya, kita bisa lihat ada perdebatan di slide berikutnya, Mas, Bapak Ibu. Ya. Nah, slide berikutnya, ada perdebatan bahwa ada kelompok yang mengatakan atau berpikir untuk mengatakan bahwa ini tidak dapat dipidana. Clear itu. Sering juga berdebat dengan saya bahwa... Sebentar, Prof. Yang ingin kami tegaskan, dulu semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang disahkan bersama DPR dan pemerintah itu tidak ingin menghalangi aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum. Itu dulu yang perlu dipahami. Jadi semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu kita tidak menghalang-halangi APH untuk melakukan penegakan. Kalau memang BUMN-nya maling, tangkap, penjarakan itu. Hanya memang waktu itu semangatnya soal business judgment rule aja.
Itu Ya. Prof. Silakan Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang klarifikasinya. Kalau dari sumbernya langsung menyatakan saya kira clear dan tuntas. Ini penafsiran historisnya kan ketemu lah kira-kira karena produk legislasi itu kan di sini ya Bapak Ibu sekalian. Namun dari sisi implementasi Bapak Ibu yang terhormat, tentu penafsiran bisa beragam di lapangan dan penafsiran itulah yang kemudian menimbulkan perdebatan. Dan ini yang saya katakan bahwa ada kelompok yang kemudian berpendapat bahwa ini nggak dapat karena kekayaan BUMN itu harus dipisahkan dari kekayaan negara, kira-kira begitu sederhananya. Dengan penafsiran gramatikal dari pasal 4B itu yang terhormat. Ya. 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 Nah, itu menurut saya sebetulnya kalau sudah ada penjelasan dari legislator, menurut saya itu penafsiran historis bisa dipakai. Dan APH nggak perlu kalut. Tapi di lapangan yang terhormat pimpinan sidang dan Bapak Ibu, beberapa APH itu masih ragu-ragu. Dan sampai minggu lalu itu ada beberapa teman-teman APH yang masih diskusi juga dengan saya, kira-kira mana nih Pak Gede, pasal 4B ini bisa nggak? Bahkan ada yang berpikir juga yang sudah dipidana yang terhormat pimpinan sidang dan Bapak Ibu. Ya, dia mau memanfaatkan KUHP baru karena ada perubahan ini. Prof, dia supaya ini didengar publik ya, ini kan direkam ya kalimat saya ini. Saya ingin menegaskan lagi, kita di Komisi 6 waktu mensahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu tidak punya keinginan melindungi BUMN. Kalau memang maling, ya tangkap. Ya kayak kasus Inhutani yang ditangkap oleh KPK, ya memang harus ditangkap, ya. Prof, menerima suap seperti itu. Siap. Jadi ini soal hanya business judgment rule, bukan ingin melindungi direksi-direksi BUMN itu untuk bebas pesta pora melakukan tindak pidana. Kalau memang tidak pidana, tangkap. Jadi itu filosofinya, dasar hukum kita mengambil keputusan waktu itu, bukan untuk melindungi, hanya bicara business judgment rule. Tapi kita mendukung sepenuhnya APH untuk melakukan penegakan hukum. Nah, untuk itulah hari ini kita melakukan meaningful participation, lalu kita akan membahas revisi undang-undang BUMN itu dalam rangka salah satunya kekhawatiran APH itu. Jadi kita carikan solusi, business judgment rule bisa jalan, tapi tidak ada upaya penghalangan terhadap APH untuk menegakkan hukum. Kalau memang maling, direksi-direksi BUMN dan komisaris tangkap, penjarakan. Itu prinsipnya DPR. Terima kasih, Prof. Terima kasih pimpinan. Saya sebetulnya di kesimpulan mau menyampaikan itu juga. Cuman sebelum sampai pada kesimpulan itu saya paparkan dulu kira-kira petanya seperti apa. Izin pimpinan. Jadi ada juga kemudian kelompok atau kolega yang berpandangan ini dapat nih, kan tadi seperti yang Prof. Melinda dan Prof. Rudi sampaikan, ada konflik norma dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi ini peta yang kita lihat di lapangan dan terima kasih yang terhormat pimpinan sidang menegaskan pendirian DPR bagaimana sebetulnya terhadap Undang-Undang BUMN 2025. Next, Mas. Slide berikutnya. Nah, saya ulas lagi nih yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan Komisi 6, bagaimana pendirian MK, dan tadi saya firm juga dengan Prof. Melinda dan Prof. Rudi bahwa kita harus melihat pendirian MK di putusan 62 2013 itu clear mengatakan tidak terpisahkan sebetulnya antara keuangan BUMN dan keuangan negara. Tetap sebagai kekayaan negara. Intinya kira-kira begitu. Dan ini prinsip tadi yang Prof. Melinda sampaikan, teori sumber ya, Prof. Melinda yang kemudian menjadi dasar atau penopang dari putusan atau pendirian dari Mahkamah Konstitusi. Next. Nah, kita akan bergeser, next, Mas. Kita akan bergeser pada konsep pertanggungjawaban pidana. Nah, ini yang saya ingin highlight dan ingin tegaskan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya dalam konteks pertanggungjawaban pidana, maka kita berpijak pada prinsip yang namanya asas tiada pidana tanpa kesalahan atau prinsip kulpabilitas yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Ginstraf Sonderschuld dalam pembelajaran ilmu hukum yang sudah kita ketahui bersama.
Kan kemudian kalau misalnya alat bukti dan pembuktiannya mendukung ada kesalahan dari si pelaku, maka dia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana itu. Sederhananya begitu. Dan saya kemudian mengamini apa yang pimpinan tadi sampaikan. Kalau dia maling ya dihukum begitu. Alat bukti memenuhi, kesalahannya ada, kenapa kemudian ragu-ragu untuk kita menjatuhkan pidana. Nah, tentu dengan mengedepankan prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian dalam konteks bagaimana pengelolaan keuangan BUMN ini supaya tidak terjadi dalam tanda kutip ya ketakutan dari para pengelola BUMN ini, maka prinsip business judgment rule tadi itu harus menjadi salah satu indikator untuk dicantolkan dalam pertanggungjawaban pidana ini. Slide berikutnya, terakhir yang terhormat pimpinan sidang, kesimpulan saya bahwa kerugian yang diderita oleh BUMN memang tidak secara serta-merta dapat kemudian menjerat direksi BUMN yang bersangkutan dengan pasal tipikor, khususnya pasal 2 dan pasal 3. Nah, jadi perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah kerugian tersebut merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi BUMN. Dan perlu juga diperhatikan tadi yang saya katakan, yang terhormat pimpinan sidang juga tegaskan beberapa kali, bahwa prinsip business judgment rule itu harus menjadi salah satu indikator nanti dalam menentukan ini masuk enggak pasal 2, pasal 3. Dan saya katakan begini, yang terhormat pimpinan sidang Bapak Ibu sekalian. Karena ada juga yang mengatakan sama sekali tidak bisa. Di lapangan kita melihat begitu ya. Meskipun tadi sudah diklarifikasi dan saya firm juga dengan pandangan itu. Saya katakan begini, misalnya dengan sudah diberikan dana oleh pemerintah, kemudian dalam pengelolaannya itu dia membuat sebuah rencana membeli kapal misalnya, yang terhormat pimpinan sidang, membeli kapal, dia bilang beli 10 kapal gitu, tapi kenyataannya dia beli cuma 2-3 kapal, 2-3 kapal gitu. Kemudian apakah ini dengan berlindung di pasal 4B itu tidak dipidana? Saya katakan tidak bisa. Ini adalah korup gitu. Terlepas dari ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam arti makro, tapi dalam arti mikro dia sudah melakukan perbuatan curang di situ yang berpotensi merugikan keuangan negara. Lawang planningnya 10 kapal, tapi dia beli 2. Kemudian dia bilang, saya berlindung di pasal 4, tidak bisa nih rugi BUMN. Saya katakan ini maling, Pak. Kira-kira begitu yang terhormat pimpinan sidang. Saya firm bahwasanya dengan adanya polemik ini tidak menutup ruang bagi hukum pidana untuk tetap bisa bergerak meminta pertanggungjawaban pengelola BUMN. Dan saya katakan dengan prinsip business judgment rule itu seharusnya pengelola BUMN nggak usah khawatir, Pak. Kalau sudah benar aja mengelola, nggak usah khawatir, kan begitu, Pak. Yang khawatir ini kan yang nggak benar, kira-kira begitulah pimpinan sidang. Jadi demikian pandangan saya, kita bisa sambung dalam diskusi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.